Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni Tristati dari SMA Negeri 11 Garut. Pada video permasalahan bulan November kali ini, saya mengambil tema optimalisasi penggunaan laboratorium kimia untuk peningkatan hasil belajar peserta didik. Sebelumnya kita akan membahas apa itu laboratorium. Laboratorium adalah suatu tempat di mana dilakukan kegiatan percobaan, pengukuran, penelitian atau riset ilmiah yang berhubungan dengan ilmu sains, misalnya kimia, fisika, biologi, dan ilmu-ilmu lainnya. Apa itu fungsi laboratorium di sekolah? Laboratorium mempunyai fungsi sebagai wadah untuk membuktikan sesuatu yang harus dilakukan melalui suatu percobaan. Peserta didik dapat melakukan percobaan untuk membuktikan teori-teori ilmiah yang diperolehnya dalam pembelajaran. Selain itu, laboratorium mempunyai fungsi untuk memberikan kemudahan bagi peserta didik dalam memahami materi melalui pendekatan kerja ilmiah. Fungsi laboratorium berikutnya yaitu laboratorium merupakan tempat untuk dapat meningkatkan rasa percaya diri peserta didik dalam keterampilan yang diperoleh atau terhadap penemuan yang didapat dalam proses kegiatan kerja di laboratorium. Laboratorium juga dapat menjadi sarana belajar bagi peserta didik untuk memahami segala ilmu pengetahuan yang masih bersifat abstrak sehingga menjadi sesuatu yang bersifat konkret dan nyata. Pada pelaksanaannya, penggunaan laboratorium di SMA 11 itu mempunyai beberapa permasalahan. Yang pertama adalah laboratorium kimia SMA 11 Garut belum optimal dalam fungsinya sebagai pusat sumber belajar. Yang kedua, untuk materi-materi tertentu, guru kimia kesulitan dalam mengantarkan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Permasalahan penggunaan lab kimia di SMA 11 adalah yang pertama, belum optimalnya fasilitas laboratorium serta sarana dan prasarana untuk kegiatan praktikum. Yang kedua, tidak adanya laboran yang kompatibel dalam merancang pelaksanaan praktikum di laboratorium. Ketiga, kurangnya pemahaman peserta didik terhadap penggunaan lembar kerja peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang keempat adalah beban kerja guru yang banyak sehingga kurang persiapan dalam praktikum. Adapun alternatif solusi permasalahan yang pertama adalah untuk permasalahan belum maksimalnya fasilitas laboratorium serta sarana dan prasarana pendukung kegiatan praktikum, maka alternatif solusi permasalahan yang pertama adalah menyampaikan kepada kepala sekolah melalui Wakasek Sarana atau kepala laboratorium mengenai permasalahan sarana dan prasarana laboratorium untuk dilakukan penyusunan anggaran. Yang kedua yaitu menginventaris kebutuhan alat dan bahan yang diperlukan dengan alat dan bahan yang tersedia. Yang ketiga yaitu penggunaan alat dan bahan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Untuk alternatif permasalahan tidak adanya laboran yang kompatibel dalam merancang pelaksanaan praktikum di laboratorium kimia SMA 11, maka alternatif solusinya yaitu sekolah seharusnya mengadakan lagi laboran yang kompatibel dalam merancang pelaksanaan praktikum di laboratorium. Yang kedua adalah para peserta didik belajar membersihkan dan membereskan alat dan bahan yang telah digunakan setelah praktikum selesai. Yang ketiga yaitu bekerja sama dengan petugas kebersihan untuk membersihkan laboratorium. Untuk permasalahan kurangnya pemahaman peserta didik terhadap penggunaan lembar kerja peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran, maka
Alternatif solusi permasalahan yaitu yang pertama, menumbuhkan motivasi guru dan peserta didik dalam melakukan kegiatan praktikum dengan memberikan pembekalan praktikum-praktikum yang sifatnya sederhana namun menarik. Yang kedua, guru membuat LKPD sendiri sehingga bisa disesuaikan dengan karakteristik peserta didik serta alat dan bahan yang tersedia di sekolah. Untuk permasalahan beban kerja guru yang banyak sehingga kurang persiapan dalam praktikum, maka alternatif solusi permasalahan yang pertama adalah pengadaan laboran oleh sekolah, yang kedua adalah peserta didik membersihkan dan membereskan alat dan bahan yang digunakan setelah praktikum. Yang ketiga adalah guru kimia di sekolah bekerja sama, baik antar guru kimia maupun dengan peserta didik yang berminat dalam kimia untuk membuat larutan yang diperlukan. Yang keempat, alternatif solusinya adalah guru kimia berkolaborasi dalam berpraktikum sehingga dapat membimbing peserta didik lebih optimal. Setelah dilakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan pemecahan masalah yang terjadi, maka hasil dari pemecahan masalah itu dapat dirasakan Laboratorium Kimia SMA 11 Garut bisa menjadi lebih optimal dalam fungsinya sebagai pusat sumber belajar untuk peserta didik. Yang kedua adalah peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajarannya. Adapun sumber rujukan untuk solusi pemecahan masalah, saya mendapatkannya dari hasil penelitian yang telah diterbitkan di jurnal-jurnal yang terakreditasi, sehingga sumbernya dapat dipercaya. Berikut adalah beberapa dokumentasi yang ditampilkan selama pembelajaran semester ganjil tahun 2022-2023 yang telah dilaksanakan. Di sini ada beberapa solusi yang ditawarkan. Yang pertama adalah guru membuat bahan untuk praktikum. Di sini juga terjadi kolaborasi antara guru-guru yang mengajar di kelas yang paralel. Ini juga menunjukkan bagaimana antar guru bisa bekerja sama dalam membimbing siswa sehingga berjalannya praktikum bisa lebih lancar lagi. Ini adalah dokumentasi bagaimana mengatasi tidak adanya laboran dengan cara bekerja sama antar guru yang berada di tingkat yang sama, mengajar di tingkat yang sama, sehingga untuk penggunaan zat yang akan digunakan untuk praktikum bisa dibuat secara bersama-sama. Ini juga ada gambar dari para siswa yang telah selesai praktikum, mereka membersihkan alat sehingga alat dalam keadaan bersih dan bisa dipakai untuk kelas berikutnya. Ini adalah gambar dari para peserta didik yang mempunyai minat yang besar terhadap ilmu kimia sehingga mereka juga bisa membantu membuat larutan dan membersihkan juga lab sehingga lab bisa bersih kembali dan siap untuk dipakai oleh kelas berikutnya. Ini adalah
gambar dari fungsi lab untuk sebagai pusat sumber belajar peserta didik. Gambar ini menunjukkan kerjasama dari guru kimia di SMA 11 dalam membuat LKPD sendiri yang nanti akan disesuaikan dengan karakteristik peserta didik di SMA 11, juga disesuaikan dengan alat dan bahan yang tersedia di lab sehingga memudahkan para peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Dan ini juga ada gambar ketika selesai praktikum, para siswa membereskan bangku sehingga lab bisa dibersihkan oleh para petugas kebersihan di SMA 11 dan membuat lab nanti bisa secepatnya digunakan oleh kelas yang lain dalam keadaan bersih. Demikianlah yang saya tampilkan untuk video permasalahan pemecahan masalah di bulan November. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatiannya.